Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Risa Marta Nur Karoma, bisa dipanggil Risa. Di sini saya akan menjelaskan apa itu udara dan pentingnya udara bagi kehidupan makhluk hidup. Yang pertama, apa itu udara? Nah, udara adalah campuran gas yang terdapat pada permukaan bumi. Nah, udara juga tidak ada rasanya, tidak ada baunya, dan tidak tampak mata. Namun kita bisa merasakan udaranya. Lanjut, udara sendiri terdiri dari 79% nitrogen, 20% oksigen, dan 1% gas lainnya. Nah, udara yang biasa kita hirup sehari-hari adalah oksigen. Untuk yang kedua yaitu pentingnya udara bagi kehidupan makhluk hidup. Udara merupakan salah satu faktor penting sumber kehidupan bagi makhluk hidup di bumi selain air dan juga tanah. Karena manusia dan makhluk hidup lainnya, setiap detiknya itu tidak ada satupun yang tidak membutuhkan udara. Tanpa udara, mereka tidak akan bisa bertahan hidup. Oleh sebab itu, udara sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup. Terima kasih. Nah, selanjutnya ada manfaat udara bagi kehidupan. Yang pertama untuk bernafas. Tentunya seluruh makhluk hidup di dunia ini membutuhkan udara, terutama oksigen untuk bernafas. Yang kedua sebagai proses fotosintesis. Nah, dalam proses ini udara bermanfaat sebagai penyuplai nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman. Yang ketiga sebagai pembangkit listrik. Biasanya pembangkit listrik yang menggunakan pemanfaatan tenaga angin ini menggunakan bangunan kincir angin untuk menyalurkan energi putar yang dihasilkan. Yang keempat sebagai penyejuk. Nah, angin dapat memberikan rasa sejuk dan nyaman, terutama saat berada pada cuaca yang panas. Yang kelima sebagai penyerap radiasi sinar matahari. Dengan ini, kadar sinar ultraviolet yang mengenai tubuh kita menjadi berkurang dan efek radiasinya semakin kecil. Dan yang keenam sebagai pengantar gelombang suara dan bunyi. Terima kasih. Halo semuanya, di sini saya Anugrah Arya Pratama akan menjelaskan tentang pencemaran udara. Nah, apa sih pencemaran udara? Yuk kita bahas. Pencemaran udara merupakan kondisi udara yang sudah terkontaminasi oleh polutan berbahaya. Nah, apa penyebabnya? Pertama, proses pengolahan bahan makanan. Nah, uap panas yang ditimbulkan oleh pengolahan bahan makanan bisa mencemari udara dan menurunkan kualitas udara di sekitar. Kedua, proses pembangunan infrastruktur. Di kawasan industri, pencemaran udara bisa terjadi karena asap dari olahan infrastruktur. Limbah asap yang terjadi bisa mencemari kualitas dan memberi dampak buruk bagi ekosistem. Nah, tiga, asap transportasi. Asap knalpot dari kendaraan mengandung partikel halus yang berbahaya. Empat, pembakaran sampah. Pembakaran sampah juga bisa memicu pencemaran udara karena asapnya yang tidak bisa dikontrol. 5. Asap rokok. Selain mengandung partikel berbahaya, asap rokok juga dapat mencemari udara di sekitarnya. Nah, setelah pencemaran udara, selanjutnya kita akan membahas tentang dampak-dampak pencemaran udara. 1. Gangguan pernapasan. Partikel-partikel halus dan polutan udara dapat meresap ke saluran pernapasan manusia dan menyebabkan gangguan pernapasan. Nah, 2. Hujan asam. Gas-gas polutan dapat bereaksi dengan uap air dan membentuk asam hujan yang dapat merusak ekosistem air dan tanah. 3. Pemanasan global. Beberapa polutan udara seperti gas rumah kaca dapat menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim. 4. Kerusakan tanaman. Polutan udara, terutama ozon troposferik, dapat merusak tanaman dan tanaman pangan, menghambat fotosintesis, dan mengurangi hasil pertanian. Yang terakhir, yaitu cara-cara untuk mencegah pencemaran udara. Pertama, gunakan transportasi umum. Nah, mengurangi penggunaan mobil pribadi dengan menggunakan transportasi umum, sepeda, atau berjalan kaki. Kedua, hemat energi. Matikan lampu dan peralatan elektronik saat tidak digunakan. 3. Tanam pohon. Menanam pohon dapat membantu menyerap polusi udara dan menghasilkan oksigen. 4. Kurangi sampah. Kurangi penggunaan plastik dan daur ulang bahan-bahan yang dapat didaur ulang. Sekian materi dari saya, terima kasih dan sampai jumpa.